Halo teman-teman dari Carvlog. Kali ini gue akan coba untuk ngasih tips untuk ngebeli sebuah Jeep Cherokee second. Jadi di episode kali ini gue akan coba ngebantu teman-teman untuk ngasih tahu kalau di Jeep Cherokee itu apa aja yang perlu diperhatikan sebelum kalian membeli kendaraan ini. Jadi nama Jeep Cherokee itu diambil dari salah satu suku Indian di Amerika yang memang namanya Cherokee. Memang di Amerika ini sebenarnya udah lama, dari tahun 74 ya yang generasi pertama, tapi di Indonesia itu baru adanya tahun yang 94 ya. Sementara ini Cherokee ini adalah generasi yang kedua, di Amerika ada tahun 84. Cherokee itu sebenarnya adalah SUV pertama yang ada di dunia. Jadi kata SUV atau Sport Utility Vehicle itu awalnya yang menciptakan adalah Jeep saat Jeep Cherokee keluar. Nah, kalau yang di Indonesia itu variannya itu ada 3 yang keluar, ada yang sport, itu bentuknya persis seperti ini, tapi biasanya warnanya two-tone ya, atau 2 warna. Lalu yang beda adalah mesinnya 4 silinder dengan kapasitas 2500 cc. Yang paling banyak, Jeep Cherokee yang limited. Limited itu 4000 cc dan mesinnya 6 silinder. Itu banyak dipakai nggak cuma buat harian di Indonesia, tapi juga dipakai buat off-road ya, kayak adventure ataupun kompetisi seperti speed off-road. Ini adalah salah satu mobil paling favorit di Indonesia. Terus berikutnya adalah Jeep Cherokee yang country. Bedanya itu kita bisa lihat dari bodinya, lekukannya itu lebih halus ya. Terus juga di bagian dashboard ya, salah satu yang berbeda karena dia modelnya udah jauh lebih modern lagi. Untuk aduh. Untuk tahunnya yang ada di Indonesia itu kebanyakan adalah 94 sampai 97 untuk yang limited. Sementara untuk yang country-nya itu tahun 98 sampai tahun 2000 atau 2001 yang ada di Indonesia. Kalau untuk hal yang umum, membeli Jeep Cherokee second tidak ada bedanya dengan Jeep atau kendaraan lainnya. Tapi ada beberapa bagian yang khas yang perlu dicek karena ini dianggap sebagai penyakit yang suka terjadi di Jeep Cherokee. Nah, jadi gardan Cherokee itu aslinya untuk yang di bagian belakang itu sudah menggunakan LSD atau Limited Slip Differential. Nah, cuma kondisinya itu terkadang sudah tidak bagus, sudah tidak sehat lagi, memang harus dibongkar lagi dan disegarkan lagi, sehingga ini adalah salah satu yang mesti dilihat. Tapi kan posisinya ada di dalam bonggol gardan, itu kan nggak kelihatan pastinya kondisinya, apakah bagus apa enggak. Cuma caranya gampang sih, kita coba untuk tes mobil ini di jalan raya, di jalan aspal, lalu kita putar setirnya sampai mentok, lalu kita coba untuk ngebalik arah. Nah, saat ngebalik itu kita bisa ngedengerin ada suara yang aneh nggak dari gardan belakang. Biasanya kalau misalnya kondisi LSD-nya memang masih oke, itu kita balik arahnya smooth ya. Roda antara kanan dan roda yang kirinya itu tidak ada gejala seperti mendecit ya, atau ada suara-suara seperti memang di dalam gardan ada sesuatu yang tidak beres. Nah, cuma kalau ada suara itu berarti hampir dipastikan kondisi LSD-nya memang sudah tidak bagus. Sehingga itu adalah salah satu hal yang perlu dilihat dulu untuk membeli sebuah Cherokee. Nah, buat di bagian mesin sebenarnya kayak gue bilang tadi itu kita ngeceknya secara umum ya. Kita misalnya mendengarkan apakah suara mesinnya ada yang aneh, terus misalnya dari starternya kerasa berat apa enggak. Nah, tapi yang spesifik di bagian mesin ini yang bisa kita cek adalah satu hal ini teman-teman. Kita bisa membuka tutup daripada engine oilnya atau oli mesinnya. Nah, lalu kita menyalakan mobil ini hingga ke suhu yang hampir ideal ya, menjelang panas gitu. Kita bisa melihat apakah ada asap keluar berwarna putih. Jika asap yang keluar itu relatif hanya sedikit, tidak terlalu ngebul, tidak terlalu ada putih seperti uap yang muncul dari sini, atau bisa juga dari sini ya, dari selang breather, itu bisa dipastikan bahwa kondisi mesin terutama di bagian ring sehernya atau ring piston masih dalam keadaan bagus. Tapi jika sudah mengeluarkan asap berwarna putih yang cukup ngebul, itu berarti ring sehernya memang sudah saatnya diganti ya, atau kalau orang bilang ring piston ini udah kena. Buat radiator Cherokee itu yang keluar dari pabrikan itu 2 ply. 2 ply itu maksudnya 2 row ya, dia memiliki 2 bagian pada radiatornya. Sementara yang direkomendasi adalah mengganti radiator yang 3 ply. Memang saat kita nggak beli Cherokee second, kita nggak bisa langsung tahu kira-kira ini udah diganti belum ya radiatornya.
masih yang 2 ply, apa semua orang udah diganti 3 ply. Tapi kalau untuk hal radiator ini mungkin kita bisa ngeceknya nantinya sih ya, saat kita ke bengkel, kita bisa minta tolong mekanik kita untuk ngecekin langsung, karena posisinya sekarang cukup tersembunyi, jadi nggak bisa terlihat secara jelas ini 2 apa 3 ply. Nah, jadi Cherokee itu aslinya dibuat buat iklim di Amerika, dengan 2 ply itu udah cukup banget. Tapi sejak masuk ke Indonesia, itu langsung dirasa kurang karena iklim kita yang memang berbeda jauh. Maka yang gua rekomendasi pertama adalah mengganti yang 3 ply. Lalu bagaimana untuk fan-nya? Fan-nya itu di Cherokee ada 2. Pertama adalah fan mesin. Ini yang digerakkan langsung oleh belt. Ini fan yang visco berarti ya. Yang satu lagi adalah extra fan atau fan tambahan yang digerakkan oleh motor listrik. Nah, 2 fan ini memang sebenarnya sudah cukup. Tapi memang banyak orang juga yang mengganti fan visco ini dengan menggunakan yang fan elektrik juga. Kayak kalau di Indonesia yang banyak, performa juga bagus dan harganya tidak terlalu mahal adalah fan Karimun. Jadi fan Suzuki Karimun itu yang elektrik, itu menggantikan fan visco yang ada di bagian kiri ya. Sementara yang bagian kanannya tetap menggunakan fan asli yang bawaan dari mobil ya, extra fan asli. Memang ada juga yang langsung mengganti keduanya, langsung diganti extra fan elektrik baru supaya kondisi mesinnya jauh lebih adem lagi ya. Kalau ketemu macet juga nggak masalah, santai aja karena temperatur nggak akan naik gitu. Jadi untuk steering ini Cherokee juga penting banget karena biasanya suka ada kejadian yang cukup fatal juga, yaitu adalah bagian steering house atau rumah setir. Jadi, steering house atau rumah setir di Cherokee itu dia biasanya rentan untuk bergerak. Jadi dudukannya itu kan kita menempel di sasis rumah setir itu biasanya dudukannya itu suka sobek karena memang sasisnya yang tipis. Nah, jadi biasanya kalau orang udah paham dengan masalah tersebut, dia akan langsung ngebawa ke bengkel untuk nge-reinforce. Nge-reinforce itu memperkuat bagian sasis, ditambahin dengan plat lagi supaya gunanya steering house tadi itu lebih kuat megangnya karena lapisan besinya tempat dia menempel itu jauh lebih tebal sekarang. Saat kita akan membeli Jeep Cherokee second, kita bisa nyoba untuk di dalam mobil, kita coba belokin setirnya, putar ke kanan patah, putar ke kiri patah. Lalu ada satu orang yang melihat di bagian luar atau mungkin dari kolong untuk melihat rumah setirnya. Saat dibolokin itu kalau rumah setirnya diam aja, itu berarti kondisinya bracketnya bagus. Tapi kalau rumah setirnya terlihat dia agak main, saat setirnya dibelok-belokin kanan kiri, itu berarti emang rumah setirnya itu dudukannya udah antara udah sobek ya, atau udah memang ada bagian-bagian bautnya yang memang kendor. Jadi itu penting banget, fatal banget kalau misalnya sampai tidak dicek. Pastiin untuk ngecek juga bagian di steering. Regi. Ini cuaca lagi panas banget. Kebetulan ada abang tukang es krim ini, penyelamat. Buat di bagian dalam, beberapa hal yang spesifik dari Cherokee ini adalah pertama setir yang mesti dicek. Kita cek, tapi ceknya di jalanan aspal ya, kita lihat banyak nggak spelengnya. Speleng tuh berarti kita menggerakkan setir, terus kita mengecek apakah ada kekosongan dari setir. Kosongan dari setir itu maksudnya roda di bagian depan itu tidak berputar, tidak ngebelok kanan kiri, padahal ini setirnya udah kita mainkan. Memang itu hanya sedikit, tapi itu kalau lagi di jalan raya, terutama kecepatan tinggi, itu bisa membahayakan juga. Jadi pastiin tidak ada spelengnya, karena speleng itu bisa membuat kendali mobil menjadi susah ya, menjadi berbahaya. Jadi pastiin setirnya juga nggak ada speleng. Kalaupun ada misalnya sedikit sekali, itu masih dalam batas toleransi, tapi kalau sudah terlalu banyak, yang ada bisa berbahaya. Nah, setelah setir, ini berkaitan tadi dengan steer house yang ada di depan, karena spelengnya bisa juga dari steer house yang ada mainnya ya, bergerak. Jadi bukannya bannya ngebelok, tapi saat kita ngebelokin setir ke kanan kiri, justru rumah setirnya yang main ke kanan kiri. Ini salah satu yang paling penting juga, yaitu untuk gearbox ya, untuk yang matic. Jadi kalau yang di limited sama yang country itu kan pakai matic. Kita bisa ngecek maticnya kondisinya masih bagus apa enggak dengan cara pertama kita ke netral dulu,
Lalu kita akan pindahkan lagi ke D dan ngecek apakah mobilnya ada sentakan. Nah, ini ada sentakannya mobilnya, berarti kondisi maticnya, kondisi koplingnya itu masih dalam keadaan bagus. Nah, kalau udah jelek gimana? Kalau udah jelek, biasanya saat kita netralnya mau pindah ke D, itu tidak terasa ada respon apa-apa, atau mungkin ada responnya tapi sangat telat. Itu berarti memang plat koplingnya sudah tidak bagus. Satu lagi yang bisa kita cek adalah saat kita melakukan akselerasi dari perpindahan giginya, kita bisa ngerasain ini bolot apa enggak. Kalau bolot memang kondisinya memang sudah tidak bagus lagi ya di plat kopling itu tadi. Tapi kalau misalnya perpindahan giginya masih responsif, sesuai dengan kebutuhan tenaga, sesuai dengan RPM-nya, memang sudah saatnya pindah gigi, itu berarti memang maticnya masih bagus. Jadi biasanya orang kalau beli mobil Cherokee suka lupa juga buat ngecek bagian penting ini. Mereka udah ngecek lampu nyala, klakson nyala, lalu juga perangkat lainnya berfungsi dengan baik, tapi ini suka ketinggalan. Ini kalau yang masih bagus adalah pastinya semuanya berfungsi, tapi banyak juga yang udah nggak berfungsi dengan semestinya. Jadi pastiin kita untuk ngecek apakah yang buat maju mundurnya dia masih berjalan, terus juga yang buat nyetel ketinggian sama senderannya juga masih berjalan. Karena kalau misalnya sudah lemah, biasanya antara nggak kuat saat kita bergeser dia nggak kuat, atau enggak dia udah ada suara kletek-kletek ya, suara seakan-akan di bagian dalamnya memang ada bagiannya yang rompal. Jadi jangan lupa untuk ngecek juga untuk electric seatnya. Oke teman-teman, sekian dulu tipsnya untuk ngebeli Jeep Cherokee Second. Kalau kalian punya request untuk gue bikin tips-tips mobil lain, atau mungkin ada ide lain, silahkan kalian isi di kolom komentar. Pastinya jangan lupa untuk subscribe channel ini. Dengan bertambah besarnya channel ini, insya Allah gue bisa ngadirin banyak konten lagi yang bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih, sampai jumpa di The Car Vlog yang berikutnya. Dadah, Assalamualaikum.